Pernahkah kalian memainkan alat musik seperti gitar, suling, atau drum? Apakah setiap alat-alat musik itu menghasilkan bunyi yang berbeda-beda? Kira-kira kenapa ya? Alat-alat musik itu bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Ayo kita pelajari bersama. Apa itu bunyi? Bunyi atau suara merupakan gelombang getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Ketika benda menerima gaya seperti pukulan, tiupan, atau gesekan yang menyebabkannya bergetar, maka bunyi akan tercipta. Sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi bergerak ke segala arah. Bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas, misalnya meja, padat, air, cair, dan udara, gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa, ruang tanpa udara. Bunyi dapat dipantulkan. Tahukah kamu kalau suara bisa dipantulkan? Ketika suara mengena benda keras seperti batu, tembok, atau lantai, maka suara tersebut akan terpantul kembali ke arah asalnya. Proses pantulan suara ini dikenal sebagai gema atau gaung. Benda-benda lembut seperti busa, bantal, karpet, atau kain akan menyerap suara. Menurut kalian, mengapa kita tidak mendengar gema di dalam rumah ya? Bunyi merambat ke segala arah. Kenapa ya saat kalian berada di ruangan kelas, kalian bisa mendengar bunyi bel sekolah? Bahkan seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar suara bel sekolah. Semua itu karena sifat bunyi yang dapat merambat ke segala arah. Tinggi rendah bunyi. Bunyi dari sebuah benda tergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Saat kita meniup peluit, bagian dalam peluit akan bergetar cepat sehingga menimbulkan suara yang tinggi. Sebaliknya, benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya adalah detak jantung kalian yang berdetak lambat sehingga menimbulkan suara yang rendah. Apakah kamu tahu bahwa suara orang dewasa cenderung lebih rendah daripada suara anak-anak? Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pita suara yang memanjang dan membesar saat dewasa. Karena pita suara orang dewasa lebih besar, sehingga akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki pita suara lebih kecil. Pernahkah kamu memainkan alat musik xilofon? Pada xilofon semakin panjang batang xilofon yang dipukul, maka getaran yang dihasilkan akan semakin lambat, sehingga bunyi yang dihasilkan akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, semakin pendek batang xilofon yang dipukul, maka getaran yang dihasilkan akan semakin cepat, sehingga bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa keras atau pelan sebuah bunyi. Suara yang keras, seperti petir, memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti suara orang berbisik memiliki intensitas yang rendah. Kita tidak boleh mendengar suara keras terlalu sering karena berbahaya untuk kesehatan telinga. Kita bisa mengubah intensitas bunyi yang dihasilkan oleh alat musik dengan mengatur gaya, pukulan, tekanan, gesekan, atau tiupan yang diberikan pada alat musik. Misalnya, drum yang diberikan pukulan yang kuat, maka akan menghasilkan intensitas bunyi yang tinggi, dan suling yang ditiup pelan akan menghasilkan intensitas bunyi yang rendah. Pemanfaatan bunyi. Hewan seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba memiliki kemampuan yang disebut ekolokasi. Kolokasi adalah kemampuan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan kembali bunyi yang dipantulkan oleh objek-objek di sekitarnya. Berguna untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, mencari makanan, serta berkomunikasi. Kemampuan ekolokasi dimanfaatkan oleh manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi, contohnya adalah batimetri, alat pengukur kedalaman laut.